Walking alone, the streets are empty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Universitas Medan Suwono Mojokerto, kali ini kita masih membicarakan tentang komunikasi bisnis, ya, komunikasi bisnis. Untuk kali ini, materi hari ini kita berbicara tentang seleksi saluran dan media. Jadi kalau kita berbicara tentang seleksi saluran, berarti saluran itu ada dua, ya, yaitu kita akan berkomunikasi melalui lisan, kemudian melalui tertulis. Nah, dua saluran ini kita bedah untuk mengetahui efek, ya, dampaknya dan keefektifannya, ya. Jadi bagaimana kita sehari-hari ketika kita berpesan pada orang, terkadang kita kalau lewat HP itu, ya, kadang kalau ini ingin cepat maka kita saluran lisan, artinya kita berbicara langsung. Tetapi kalau menunggu jawaban atau tidak tergesa-gesa, maka kita bisa melalui pesan tertulis. Nah, ini dia antaranya paling mudah kita bedakan, ya. Oke, kita definisikan bahwa komunikasi lisan ini adalah salah satu kebaikan dari komunikasi ini adalah kemampuannya memberi umpan balik dengan segera. Tadi Pak Sam sebutkan, ini begitu kita buat lisan maka kemampuan segera kita mendapat jawaban. Kemudian saluran digunakan bila pesan yang disampaikan sederhana. Jadi kalau sederhana memang kita tidak perlu konsep, ya. Kemudian tidak diperlukan catatan permanen dan audien cepat dapat dibuat secara lebih nyaman. Ini adalah saluran lisan, komunikasi lisan, ya, bahwa kita ketika kita membuat saluran lisan pasti kita berbicara langsung secara langsung, kemudian mereka juga kita segera mendapat jawaban dan mereka kita membuat nyaman, arti cepat, ya. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang saluran komunikasi tertulis, ya. Kalau tertulis, pesan-pesan tertulis dapat disampaikan melalui berbagai macam bentuk, ya. Ada seperti surat, kemudian memo, laporan, atau kalau zaman sekarang itu melalui WA, ya, atau melalui Twitter, Facebook, Messenger, ya, banyak lah hal-hal yang untuk zaman sekarang. Salah satu kebaikannya, pasti ada hal kebaikannya, ya, komunikasi tertulis ini yaitu mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Artinya kalau kita membuat pesan-pesan tertulis, kita selalu berhati-hati, ya. Artinya kebaikannya itu kita selalu berhati-hati, kita merencanakan, menulisnya juga harus dengan tertata rapi. Nah, ini kebaikannya. Cuma kalau segi negatifnya kita tidak mendapat segera jawaban, ya. Karena apa yang kita tuju itu belum tentu beliaunya itu ada, ya, bisa dibaca besok atau siang atau pagi, tidak tertentu. Itu, ya, antara tertulis lisan dan tertulis masing-masing punya segi positif dan negatif, ya, masing-masing punya kelemahan dan punya kekuatan. Oke, dua ini sudah saya sampaikan, ya. Ini adalah seleksi saluran, ya, ada dua, lisan dan tertulis. Kemudian kita coba kita bedakan, ya, bedakan secara terperinci perbedaan komunikasi lisan dan tulis.
kalau komunikasi lisan ada Anda menginginkan umpan balik segera dari auden, artinya dari mereka. Kemudian kalau komunikasi tertulis Anda tidak perlu umpan balik segera, artinya menunggu jawaban ya. Kemudian pesan lisan itu relatif sederhana dan mudah dimengerti karena lisan. Jadi kita sering menyampaikan secara lisan itu pasti secara singkat ya, dan kemudian segera dijawab. Kemudian kalau tertulis itu terperinci ya, kompleks dan memerlukan perencanaan dan hati-hati ya. Memang kita nulis dengan bahasa itu harus hati-hati. Karena apa? Karena bahasa itu agar hati-hati, agar mereka mengerti dengan tulisan kita. Itu kalau tertulis. Kemudian kalau lisan lagi tidak memerlukan catatan permanen, memang tidak perlu kita sampaikan secara lurus. Kemudian kalau tertulis Anda memerlukan catatan permanen karena itu ada pesan yang disimpan. Kemudian kalau lisan, komunikasi lisan Anda dapat mengumpulkan auden lebih mudah ya dan ekonomis. Kemudian kalau Anda pakai tertulis, Anda ingin mencapai auden yang luas karena bisa disebarkan secara luas kalau tulisan itu ya. Jadi misalkan dialihkan ya, atau diteruskan kemana saja. Kalau tertulis lebih cepat ya. Karena apa? Karena jawabannya tidak langsung. Nah, perbedaannya kalau komunikasi lisan itu biasanya tidak luas karena ekonomi saja. Jadi hanya disampaikan secara lisan sehingga mereka tidak bisa menjawab langsung masing-masing. Nah, itu ya. Kemudian komunikasi lisan perbedaannya lagi adalah Anda menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Jadi misalkan kita berbicara dengan lisan itu biasanya langsung kita interaksi ya, dengan auden, apa keluhan, misal kita ngomong apa mereka bagaimana mengerti atau tidak mengerti, kita langsung berdiskusi ya, berdiskusi karena ini lisan ya, disampaikan dengan lisan. Kemudian kalau komunikasi tertulis Anda ingin mengurangi distorsi penyampaian pesan, jadi kita harus distorsi untuk agar pesan ini bisa mudah dimengerti dan tidak melebar ya, artinya itu ya. Jadi hal itu memang sangat penting karena memang pesan lisan, pesan tertulis itu terkadang harus disesuaikan dengan situasi ya, situasi pada hari itu. Karena apa? Penerimaan orang terkadang tidak sama. Ya, tidak sama, maka kita harus mengurangi distorsinya ya. Karena apa tadi? Karena orang membaca itu tergantung kondisinya. Kalau kondisinya ya pas baik ya, atau sehat, maka mereka akan menerima dengan beda dengan orang pas sakit. Nah, karena ketelitiannya itu berbeda ya. Itu jadi hal itu sangat penting sekali ya untuk dipahami tentang komunikasi saluran. Nah, kemudian media ya pada saluran lisan itu adalah percakapannya tatap muka, bisa kita rapat, pidato, semuanya ada itu lisan. Kemudian kalau media saluran tertulis, surat memo, laporan atau proposal. Jadi itu lebih banyak yang ditulis karena berupa proposal, surat dan sebagainya. Kemudian media melalui saluran lisan itu bisa lewat telepon ya, voice, mail, radio, televisi, komputer ya. Kemudian kalau lewat saluran tertulis bisa elektronik, mail, email ya, telepon, WA ya, atau SMS. Kemudian kalau saluran lisan lewat pita audio ya, kemudian telekonferensi ya, nanti kita bisa menyampaikan seperti konferensi pers itu ya. Nah, itu biasanya begitu. Kemudian video konferensi buat tadi sama ya. Kemudian kalau telegram biasa, khusus dan fax. Nah itu ya. Jadi perbedaannya kalau kita melihat saluran medianya. Jadi media apa yang dipergunakan medianya. Nah inilah medianya. Ya bisa lewat sarana-sarana elektronik yang ada
yang sesuaikan dengan zamannya, itu ya. Itulah dari sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ini adalah pertemuan, kalau nggak salah ya, itu pertemuan lewat pesan seperti Pak Samsul ini ya. Ini adalah lewat media YouTube ya. Nah, ini saya sampaikan melalui lisan ya. Mudah-mudahan segera dipahami dan lebih dimengerti, karena singkat, simpel itu ya, tidak terlalu banyak. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.